Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Magrisa, kembali lagi di acara Merapi, Merajut Ramadan Penuh Arti. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan seorang guru dari MAN 1 Semarang dan juga merupakan pembina dari organisasi Pramuka MAN 1 Semarang. Mari kita sambut beliau, Bu Isna. Oke, jadi Bu Isna, mungkin ada yang belum kenal kali sama Bu Isna, tapi pasti udah tahu semua dong. Nah, sebelum itu mari kita kenalan sedikit atau banyak sama sosok guru yang mengampu mapel apa nih Bu, kalau boleh tahu? Mapel bahasa Inggris. Oke, jadi bisa diperkenalkan tentang sedikit tentang Bu Isna kepada teman-teman Sobat Magrisa? Oke, perkenalkan, nama saya Isna Etrulia, biasa dipanggil Bu Isna. Saya di MAN 1 Semarang mengajar sebagai guru mapel bahasa Inggris, ya. Kemudian tapi kadang-kadang juga dikasih tugas tambahan. Untuk tahun ini saya juga mengajar mapel PKWU. Oke, selain itu saya juga menjadi guru pembina organisasi Pramuka, dan ini adalah tahun pertama saya menjadi pembina Pramuka. Oke, banyak juga yang Bu Guru ampu di MAN 1 Semarang ini ya Bu ya. Tanggung jawabnya cukup besar ya. Semuanya pasti ada tanggung jawabnya, ya, besar banget. Oke, Bu Isna keren banget nih. Jadi Bu Isna ini sudah berapa lama nih menjadi guru di MAN 1 Semarang ini? Saya menjadi guru di MAN 1 Semarang itu kurang lebih 5 tahun, ya, masuk 5 tahun ini kurang lebih. Kalau selama 5 tahun berarti udah cukup lama berarti ya sudah. Enggak rasa aja ya, kayak kemarin masuk MAN tiba-tiba udah dari 5 tahun aja. Ya. Waktu berlalunya udah cepat banget nih ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu mengapa nih Bu Isna ini memilih berprofesi sebagai guru? Kenapa saya milih sebagai guru? Yang pertama, asik ya jadi guru itu ya. Asik. Setiap hari itu kita pasti punya pengalaman yang baru. Pasti ada aja pengalaman baru yang bisa kita share ya ke teman-teman kita, ke saudara kita ya. Misal kayak tiap tahun kan anak-anaknya berbeda, tentunya kan juga berbeda. Itu kita pasti dapat pengalaman baru juga di situ. Oke nih. Lalu apakah guru itu merupakan cita-cita awalnya Bu Isna? Tapi harus enggak ya. Jadi awalnya tuh saya malah nggak ada kepikiran buat jadi guru, nggak ada. Jadi awal ceritanya kenapa saya bisa jadi guru itu kan ada dikit dorongan atau paksaan dari ibu ya. Waduh, agak berat nih ya berarti awalnya ya. Bedanya sama generasi saya sekarang ya. Kan bebas mau nemuin apa saja bebas. Iya, sudah zaman bebas sekarang udah. Kalau saya itu dulu masih ada pengaruh dikira dari orang tua lah. Orang tua minta jadi guru aja coba gimana. Ini udah coba-coba kok lama-kelamaan nyaman nih. Ya udah kelanjutan sampai sekarang. Oke, jadi bisa karena terbiasa gitu ya Bu ya. Bisa karena terbiasa. Lalu sebelumnya ini Bu Isna maunya jadi apa? Sebenarnya kan saya dulu kan karena lama di pondok ya, belum pernah eksplor daerah-daerah lain gitu. Sebenarnya pengen eksplor, jadi pengen jalan-jalan gitu. Pengen dulu tuh jadi tour guide, jalan-jalan gratis gitu. Oh iya sih, enak ya jadi tour guide itu jalan-jalan gratis, ketemu orang-orang banyak. Ketemu orang-orang baru juga kan, pengalaman baru juga. Siapa tahu ketemu bule kan. Hobinya apa? Kalau saya sendiri sih dari kecil saya suka baca sih Bu, dan kebetulan juga saya suka belajar bahasa Inggris. Berarti kita ini ya cocok ya, ada chemistry nih. Iya. Kita kan sempat ketemu kan dulu waktu kelas 10 kan? Iya, waktu awal-awal ya yang masih di M4 itu. Cuma berapa bulan kemarin ya? Cuma 1 bulan. Satu bulan aja. Sayang ya nggak terusin. Iya nih. Bu Isna asik loh ngajarnya. Asik. Iya, dan apalagi nih ya, mungkin selama kan ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, di hari ketiga ini apa sih aktivitas sehari-hari Bu Isna selama menjadi guru maupun sebagai ibu di rumah selama Ramadan tahun ini? Seperti biasa ya, yang pertama kita mulai aktivitas dengan sahur. Habis sahur kita tadarus sebentar, habis itu jamaah subuh di masjid. Setelah itu pulang, habis pulang itu beres di rumah, kemudian persiapan kerja. Kita kerja sampai jam 2 ya, jam 2 pulang ke rumah. Habis pulang ke rumah seperti biasa menyiapkan beberapa
masakan untuk buka puasa. Habis asar baru kita jamaah ke masjid, dilanjutkan dengan tadarus ya. Habis itu kita selain tadarus kita juga kumpul sama anak-anak TPA, kita sering sharing beberapa cerita sama anak-anak TPA. Oh, ngajar TPA juga. Ya, selain jadi guru mas, saya juga ngajar di TPA juga. Dia udah berapa lama ngajar di TPA, Bu? Kalau TPA lama banget ya, dari sejak saya kuliah. Oh, berarti dari dulu Karang Taruna apa remaja masjid gitu ya? Iya, maksudnya remas gitu ya. Oh, remaja masjid, iya. Soalnya ngajar TPA. Ngapain aja, Bu? Di TPA ngajar-ngajar kita darus gitu. Main sih, betulnya mainan sama anak-anak sih. Mainan. Iya, kan karena saya itu kan fokusnya di kelas TK kan sama kelas pra. Jadi kita lebih fokus kepada PTQ, baca tulis Al-Qur'an. Jadi banyak permainannya di sana. Jadi kita tebak huruf hijaiyah dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak seru-seruannya juga nih. Iya. Lalu apakah selama Ramadan ini ada kesulitan atau tantangan tersendiri gitu sebagai guru maupun ibu rumah tangga? Banyak banget ya tantangannya ya. Walaupun kita tiap tahun udah menjalankan ibadah puasa, tapi tuh hampir tiap tahun tuh ada aja tantangannya ya. Misal kayak kebiasaan kerja ya kan, kalau kita biasanya kerjanya tuh kan berangkat jam 7 tuh udah harus sampai di madrasah kan. Karena kita keasikan kan, saya biasanya habis subuh itu kadang kan juga sebelum beberes kan tadarus dulu. Keasikan dengan tadarus sama beres-beres akhirnya kelupaan waktu. Itu kok sok ini banget. Enggak apa-apa, santai aja, Bu. Jadi kesiangan suka gitu, suka lupa waktu, tiba-tiba udah jam 7 aja nih dari rumah. Enggak apa-apa, saya juga gitu kok ya. Mungkin sebagian besar dari teman-teman sobat Margia juga sama, habis subuh tuh hawanya tuh paling enak buat tidur. Iya, sebenarnya itu buat sih. lanjut tidur lagi gitu. Cuma kan saya punya target kalau bisa 1 bulan selama puasa itu minimal hatam 1 juz itu ya kita. Masya Allah banget ya. Ini teman-teman sobat Malgrisa ada juga yang punya target khusus bulan Ramadan nggak nih? Harus ada loh ya, harus bisa. Oh iya. Ya, jadi jadi Bu Isna ini termasuk produktif ya, berarti menjalani hari-hari. Semoga ya, insya Allah semoga selalu berusaha untuk produktif. Ya, selalu semangat dan produktif adalah kunci untuk kita bisa menjadi anak yang sukses. Ya. Oke, lalu selain menjadi mengajar TPQ, mengajar di Mansal Semarang, nah kan mungkin belajar mengajar di TPQ itu kan banyak seru-seruannya nih. Di Mansal Semarang itu mungkin banyak serunya. Lebih seru banget. Oh, lebih seru. Ya, banyak banget adrenalin ya. Kita jadi pacuan adrenalinnya luar biasa. Misal biasanya kan anak-anak itu kan beberapa kan harus didisiplinkan kan. Saya itu kan bagian dari kesiswaan. Jadi tiap pagi harus standby di gerbang sama Bu Rosida. Itu kan kita menjaga gimana anak-anak supaya cepat masuk on time gitu kan. Kalau biasanya kita teriak ini kan kita bebas teriak-teriak. Cepat lari-lari udah bareng. Kalau bulan Ramadan kan kita harus jaga emosi kita. Iya, nggak cuma nahan lapar sama haus doang ya. Jadi gimana caranya kita ngajak anak-anak supaya on time, tapi nggak boleh emosional. Nggak harus mengeluarkan tenaga lebih gitu ya. Gitu. Itu lebih sulit banget sih kayak gitu. Wah, keren banget ini Bu Isna ini. Jadi beliau ini punya cara tersendiri untuk mengatasi anak-anak yang bandel gitu ya. Sama guru pasti punya caranya masing-masing. Iya. Selain menertibkan itu, apalagi yang menjadi tantangan atau menjadi pembeda lah kegiatan di bulan-bulan biasanya dengan bulan Ramadan ini? Tantangan ini lebih ke cuaca sih ya, cuaca dingin. Oh iya, iya. Belakangan ini ekstrim ya. Padahal tahun-tahun kemarin tuh kayaknya Ramadan itu panas banget. Ini enggak tahu ya, awalnya kok banyak dingin banget, anginnya besar banget. Iya. Pagi udah kita hari pertama kerja kan udah disambut sama hujan gerimis itu luar biasa. Jadi sampai ada yang sakit juga dikhawatirkan. Jadi teman-teman ini karena ada cuaca yang buruk diharapkan menjaga kesehatan ya semuanya, biar karena ini juga menegati tes ya Bu ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita agar tetap prima, agar bisa menjalankan ujian dengan kondisi otak dan fisik yang prima juga. Nah, berhubung dengan bulan Ramadan ini, Bu Isna ini kan pasti punya lah tips and trick menjalani Ramadan yang produktif itu gimana ya?
Kalau saya lebih tips and triknya itu selalu mengisi waktu kita. Yang pertama kan manage waktu dulu. Kita harus bisa manage waktu nih. Misal kapan kita harus kerja sampai jam berapa, habis kerja ngapain, habis itu ngapain. Nah itu kita isi dengan hal-hal yang positif. Gitu. Jadi juga terstruktur tapi juga terisi oleh hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Baik kegiatan harus selalu ada kegiatan. Jangan sampai kita nganggur aja di rumah gitu ya. Soalnya saya ini tuh orangnya gimana ya? Mungkin dari awal mungkin sudah berniatan untuk membuat mau melakukan ini, tapi waktu mau dijalani itu tiba-tiba tuh kayak aduh, ya ditunda dulu deh. Nah ya sih namanya ya kayak gitu juga ya. Iya. Saya awal juga kayak gitu supaya mudah-mudahan nanti aja. Tapi kan nanti ada penyesalan di akhir. Iya sih, karena kan bulan Ramadan ini hanya datang setahun sekali ya. Masih syukur alhamdulillah banget kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, kan mungkin belum tentu juga di tahun-tahun selanjutnya. Makanya kita harus bisa memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin dengan hal-hal yang positif. Oke, jadi mungkin Bu Isna bisa mencontohkan atau mungkin Bu Isna sendiri juga mungkin bisa memberikan salah atau rekomendasi hal-hal bermanfaat yang bisa dilakukan sobat-sobat Malgrisa di luar sana untuk menjalani Ramadan yang penuh arti ini, enggak? Lebih tepatnya kan sekarang tuh miris banget ya, di desa saya itu hampir tidak ada remaja di masjid. Mungkin bisa nih mulai sepi ya. Sepi, jadi mungkin bisa nih momen Ramadan ini bisa kita jadikan ajang silaturahmi bareng-bareng, datang ke masjid buat tadarus, habis nanti buka bersama atau di situ kan nanti kita dapat value banyak banget, misal kayak semakin erat silaturahminya tuh juga dapat takjil gratis ya kan. Juga dapat teman baru juga ya Bu, dengan mengenal lingkungannya. Jadi nggak cuma berdiam diri di rumah, mungkin terus diri atau malah mainan HP tidur. Jadi ada waktu juga untuk mengenal sekitarnya. Kita kan yang dikembangkan lagi. Jadi juga meningkatkan kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Oke, jadi bagus banget ini saran dari tips and triknya Bu Isna ini untuk menjalani Ramadan yang nggak hanya dihabiskan dengan menahan lapar, dahaga, dan main HP. Jadi kita harus membuat perbedaan antara Ramadan sebelumnya dan Ramadan tahun ini tuh harus ada perbedaannya ya Bu ya. Lebih baik lagi dari Ramadan tahun lalu. Gitu. Oke, jadi Bu Isna ada nggak nih untuk menginspirasi teman-teman sobat Malgrisa di luar sana pesan-pesan untuk mereka? Sama ya, kalau pesan-pesannya tetap sama. Saya tuh masih ingat nasihat dari Imam Ghazali ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengatakan satu nasihat, hal yang paling singkat itu adalah waktu. Waktu kan nggak bisa diputar. Iya betul. Ya udah berlalu kan gitu. Nggak akan nungguin kita untuk mengumpulkan tenaga untuk. Bisa diriben kan kayak kan nggak bisa. Iya nggak bisa itu. Memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau nanti kita nggak memaksimalkan waktu tersebut, yang terjadi adalah penyesalan. Iya, karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Iya, kalau registrasi di depan kan. Iya, kalau penyesalannya di awal mah namanya apa itu? Registrasi kan, marah. Iya. Oke, jadi mungkin bisa dimulai dengan apa dulu nih Bu untuk memanage waktu dengan baik itu bisa dimulai dari apa? Dengan tadarus Quran itu sih yang paling simple sih sebenarnya. Oh, tadarus Quran, iya. Kan mayoritas juga sebagian besar siswa masal semua juga merupakan santri ya di pondok-pondok gitu. Jadi mungkin tadarus Al-Quran sudah merupakan hal yang biasa, mungkin wajib. Apalagi mungkin di bulan Ramadan ini menjadi kayak acuan gitu. Kita harus punya target, misal ya mungkin bisa nih dari hari pertama kita bikin target dulu. Oh, puasa tahun ini aku mau bikin mau hatam berapa ya, atau mau membaca berapa juz. Itu bisa dijadikan dulu. Awal itu kan simple itu kan. Jadi simple yang bisa kita lakukan di mana saja. Di kelas bisa, waktu kelas kosong kan bisa tadarus. Nanti kalau di masjid juga bisa, di rumah juga bisa, dan dimanapun juga kita bisa melakukan hal tersebut. Dan yang tidak memberatkan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya gitu ya. Oke, baik. Begitulah teman-teman pesan-pesan dari Bu Isna. Semoga pesan-pesannya bisa menginspirasi kalian semua ya. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Bu Isna telah meluangkan waktunya untuk bercerita, sharing-sharing pengalaman dan kesan-kesan selama menjalani Ramadan ini. Dan sampai di sini dulu pada acara Merapi Merajut Ramadan Penuh Arti kali ini. Semoga apa yang terkandung dalam video ini dapat menjadi wawasan dan pelajaran baru untuk merajut Ramadan penuh arti. Saya Hurin Takia Mesya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.